Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Fisika dan Sosiofisika ingin mempresentasikan case report pemanfaatan statistik Maxwell-Boltzmann dalam prediksi garis tren dinamis dan persentase perubahan harga saham. Kami terdiri dari 3 orang. Perkenalkan kembali, saya El Aditya Putra dengan NIM 102 22006, dan teman saya ada Ahmad Alfian dengan NIM 102 22050, dan Muhammad Zuhair Fikri dengan NIM 132 22 120. Oke, next. Oke, outline presentasi pada sore hari ini ada 5, yaitu pendahuluan, dasar teori, metodologinya, hasil, dan pembahasan, lalu terakhir kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini yaitu dunia trading sering disebut menyerupai kompleksitas kehidupan penuh resiko dan ketidakpastian. Dalam pasar keuangan, harga aset sering diasumsikan mengikuti proses stokastik dan sangat sulit diprediksi. Dan masalah yang kita gunakan atau yang kita ambil itu pendekatan tradisional kurang menangkap struktur nonlinear dan kompleksitas pasar saham. Sehingga teori chaos dalam fisika menunjukkan bahwa pada pola acak dapat muncul dari sistem deterministik. Pada penelitian ini kita memiliki gagasan. Pada gagasan penelitian menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann yang bisa digunakan sebagai fungsi distribusi energi partikel sebagai pendekatan baru untuk memprediksi garis tren dinamis, mengestimasi persentase perubahan harga saham. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini itu menentukan relevansi statistik Maxwell-Boltzmann dalam analis pasar saham, terutama di pasar Indonesia atau IDX, berdasarkan tingkat akurasinya dari tahun ke tahun. Lalu yang kedua, menentukan sektor industri yang memiliki akurasi rata-rata tertinggi dalam prediksi tren harga saham menggunakan model statistik Maxwell-Boltzmann. Oke, selanjutnya untuk teori dasar di sini, eh, teori dasar yang kami gunakan adalah distribusi Maxwell-Boltzmann gitu ya. Distribusi ini digunakan untuk menggambarkan distribusi energi partikel dalam sistem gas ideal. Nah, persamaan umumnya ini ada di sini ya, dengan NI itu adalah sebagai jumlah saham pada tingkat harga atau energi. Selanjutnya N kapital ini jumlah total saham dalam sistem. Terus Z itu fungsi partisi sebagai faktor normalisasi. GI tingkat degenerasi tingkat harga. Beta volatilitas dan epsilon I tingkat harga saham. Next. Nah, penerapannya dalam ekonomisika, teori MB diaplikasikan untuk memodelkan distribusi volume terhadap harga saham. Dalam konteks pasar saham, harga dianggap setara dengan tingkat energi dalam sistem fisika, sementara volume transaksi mewakili distribusi partikel. Nah, selanjutnya ada probabilitas konfigurasi saham. Nah, probabilitas konfigurasi distribusi volume untuk berbagai harga dihitung dengan formula sebagai berikut. Next. Selanjutnya relevansi dengan teori pasar. Sesuai dengan hipotesis pasar efisien bentuk lemah, harga saham mencerminkan semua informasi historis. Model MB tidak menjamin prediksi pasti, tetapi berguna untuk mengenali pola atau tren dinamis tertentu. Model ini lebih akurat pada sektor-sektor dengan volatilitas rendah dan pola harga yang terstruktur seperti infrastruktur dan telekomunikasi. Next. Nah, untuk metodologi di sini kami eh, menggunakan menggunakan pemrograman Python yang dimana pada pemrograman yang kami buat itu kami mengimport data dari Yahoo Finance. Nah, data yang diambil itu adalah data saham pada IDX gitu, perusahaan Indonesia sebanyak 50 buah gitu. Dan di sini setelah datanya kami ambil, kami menerapkan model Maxwell-Boltzmann untuk memprediksi tren saham masing-masing dan diambil akurasinya gitu.
Next. Nah, tahapan kode programnya itu ada akuisisi data, terus perhitungan volume Maxwell-Boltzmann dan osilator, selanjutnya generasi sinyal trading, terus analisis akurasi dan visualisasi hasil. Oke, selanjutnya masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Berikut merupakan temuan yang didapatkan dari hasil eh, kode program. Berikut merupakan tabel 1, yaitu akurasi model Maxwell-Boltzmann pada 50 pasar saham Indonesia pada periode 2013 sampai 2024. Dan berdasarkan tabel berikut dari data ini, terlihat bahwa model Maxwell-Boltzmann ini memiliki nilai akurasi yang cenderung stabil dan rata-rata akurasinya adalah sebesar 50,22% dengan deviasi dari yang terendah hingga tertingginya adalah sekitar 1,97%. Yang artinya ini menunjukkan konsistensi di sekitar 50% untuk model Maxwell-Boltzmann ini. Eh, Kekonsistenan nilai akurasi ini berkaitan dengan hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis yang menyatakan bahwa harga saham itu sudah mencerminkan semua informasi publik, sehingga sulit untuk memprediksi pergerakan harga berdasarkan data historis seperti yang dilakukan oleh model MB atau model Maxwell-Boltzmann. Dan perolehan nilai akurasi tersebut atau yang sebelumnya disampaikan itu berkaitan dengan keterbatasan dari asumsi pada model Maxwell-Boltzmann, yang mana sebenarnya pasar saham modern dipengaruhi oleh faktor kompleks seperti sentimen pasar, kemudian berita, berita internal perusahaan, kebijakan, kebijakan moneter, dan juga volatilitas global. Yang kemungkinan hal ini tidak sesuai dengan asumsi dari kesetimbangan dan interaksi acak dalam statistik Maxwell-Boltzmann. Kemudian didapatkan hasil temuan kedua, yaitu akurasi model Maxwell-Boltzmann dalam prediksi tren saham di berbagai industri. Berikut merupakan data yang ditabulasikan pada tabel 2. Untuk berbagai industri ada perbankan, telekomunikasi, konsumer, pertanian atau perkebunan, pertambangan, energi, konstruksi, infrastruktur, properti, media, kesehatan, kertas, otomotif, transportasi, dan juga investasi. Dan berdasarkan tabel ini, ditemukan atau diidentifikasi adanya variasi nilai akurasi yang signifikan antar beberapa industri. Dan berdasarkan tabel yang sebelumnya disampaikan, industri dengan akurasi tertinggi berdasarkan perusahaan individu adalah industri konstruksi, sementara sektor industri yang menunjukkan hasil akurasi paling konsisten adalah industri infrastruktur dengan capaian akurasi sekitar 71,56%. Dan model Maxwell-Boltzmann ini bekerja lebih baik di industri dengan permintaan stabil seperti infrastruktur dan telekomunikasi. Ini sesuai dengan teorinya karena pergerakan saham atau pergerakan harga pada perusahaan-perusahaan tersebut itu lebih mudah diprediksi. Kemudian perbedaan nilai akurasi ini berkaitan dengan faktor spesifik atau faktor karakteristik dari perusahaan, volume dan likuiditas perdagangan, volatilitas, kejadian berita internal dan juga eksternal, dan juga keselarasan eh, saham dengan model Maxwell-Boltzmann. Dan lebih detailnya, setiap perusahaan itu memiliki karakteristik unik seperti kualitas manajemen, kesehatan keuangan, posisi pasar, dan juga paparan risiko yang tentunya ini mempengaruhi kinerja saham sehingga volatilitasnya berbeda-beda untuk berbagai industri. Dan perusahaan dengan volume perdagangan tinggi ini lebih mudah diprediksi karena data yang didapatkan itu lebih banyak dari akuisisi datanya, terutama di Yahoo Finance-nya. Sementara perusahaan dengan volume rendah itu lebih volatil atau sulit diprediksi. Kemudian saham dengan volatilitas tinggi ini cenderung memiliki akurasi rendah ya karena pergerakannya itu cepat dan juga tidak terduga, sehingga model Maxwell-Boltzmann ini tidak teraplikasikan dengan baik terhadap saham perusahaan tersebut. Selain itu, berita spesifik perusahaan atau kondisi keuangan pemerintah Indonesia khususnya, seperti laporan pendapatan atau perubahan regulasi, ini juga dapat menyebabkan pergerakan harga mendadak yang di mana model Maxwell-Boltzmann ini tidak bisa mengantisipasi pergerakan tersebut. Dan sebenarnya
ini balik lagi ke asumsi dari Maxwell-Boltzmann itu sendiri, yaitu model Maxwell-Boltzmann ini memang lebih cocok dan selaras diaplikasikan untuk perusahaan dengan pola harga dan volume yang sesuai dengan asumsi distribusi Maxwell-Boltzmann. Itulah mengapa berbagai industri memiliki tingkat akurasi yang berbeda antar sektornya. Baik, kita menuju kepada kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan penerapan statistik Maxwell-Boltzmann dalam analisis perubahan pasar saham, terutama di pasar Indonesia atau IDX, berdasarkan tingkat akurasinya dari tahun ke tahun memiliki hasil yang konsisten dan relevan. Adapun nilai kekonsistenan akurasi ini berkaitan dengan efisien market hypothesis dan keterbatasan asumsi statistik Maxwell-Boltzmann. Kinerja model Maxwell-Boltzmann. Untuk kesimpulan kedua yaitu kinerja Maxwell-Boltzmann itu sendiri dalam memprediksi pergerakan harga saham sangat dipengaruhi oleh karakteristik sektor industri dan perusahaan individu atau perusahaan terkait. Industri dengan permintaan stabil dan pola perdagangan yang konsisten akan menunjukkan akurasi prediksi yang lebih tinggi dan merata. Faktor-faktor seperti volume perdagangan, likuiditas, volatilitas, serta kejadian berita atau perubahan regulasi akan sangat berperan penting dalam menentukan akurasi prediksi model. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.